Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang hadir pada ibadah kedua, Minggu 22 Maret 2026. Saya menaruh rasa hormat kepada saudara sekalian, walaupun mungkin buat saudara ada kesempatan untuk menggunakan waktu berlibur seperti beberapa kekasih kita yang lain, tetapi saudara lebih memilih untuk datang di rumah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tentu ada penghargaan spesial dari Tuhan buat kita semua yang melakukan ini. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas tema karena kita sedang diarahkan untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan, maka dalam melayani janganlah kita hanya sekedar seperti yang dianjurkan oleh gembala jemaat dan dulu seluruh staf penggembalaan melayani, lalu kita pun melayani. Cuma hanya sekedar melayani. Tetapi biarlah kita melayani dengan dasar dari hati yang paling dalam yang ada di hati kita. Yaitu kita melayani Yesus dengan kasih ilahi. Dan saya berharap saudara benar-benar memperhatikan bagian ini sehingga saudara bisa pulang nanti menceritakan kepada seluruh kaum keluarga yang tidak hadir isi dari khotbah ini supaya kita semua bisa menerapkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan ayat pokok sebagai bahasan khotbah pada saat ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dua ayat ini. Dan biarlah ayat ini menjadi dasar dalam kita melayani Yesus seperti yang Yesus inginkan. Saudara yang membawa Alkitab, senang sekali kalau saudara bisa membukanya dari Alkitab yang secara pribadi saudara bawa. Kalau toh tidak, saya sudah sediakan buat saudara dan menandai dengan berbagai warna pada ayat-ayat tersebut. Kita memulai dengan ayat yang ke-18. Saudara perhatikan, firman Allah berkata begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yohanes memberitahukan kepada jemaat di Yerusalem bahwa waktu yang kita jalani sampai Yesus datang kedua kali disebut sebagai waktu yang terakhir. Maksud waktu yang terakhir di sini adalah dispensasi yang terakhir. Seperti pada umumnya mungkin kita sudah mengerti ada yang disebut waktu dengan istilah zaman Bapa. Lalu setelah zaman Bapa berakhir, diganti menjadi zaman anak. Dan yang terakhir seperti yang disebut di ayat ini adalah zaman roh, zaman akhir. Dan sesudah zaman roh, zaman yang akhir, tidak ada dispensasi lain atau berikutnya. Tetapi kita hanya tinggal 1000 tahun di muka bumi ini.
di mana Yesus adalah raja dan tidak ada raja lain. Lalu kita semua adalah rakyatnya. Dia sebagai raja, kita menjadi rakyatnya. Dia yang menjadi pemimpin kita. Lalu kalimat berikutnya saudara perhatikan. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Di dispensasi terakhir zaman roh, sebelum Yesus datang kedua kali, didahului dengan munculnya seorang yang bergelar antikris. Dan saya ingin katakan kepada saudara bahwa sekarang antikris itu belum datang. Artinya kita masih seperti apa yang dikatakan dalam ayat ini. Di mana di ayat ini dikatakan seorang antikris akan datang. Jadi belum datang. Tetapi lihat kalimat berikutnya sedikit mungkin membingungkan kalau ini tidak dijelaskan kepada kita sekalian. Dikatakan sekarang, di mana sejak Yohanes menyampaikan firman Allah ini, dia katakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Dengan lain kata, sampai di zaman kita hidup sekarang ini, antikris dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Jadi sedikit bingung ya kalimat dari kata anak sampai di pertengahan kata antikris. Dikatakan antikris belum datang. Tetapi dikatakan di akhir ayat 18 bagian B ini dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Padahal dikatakan tadi seorang antikris. Antikris itu cuma seorang. Tetapi dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Lalu ditekankan satu penjelasan di bagian akhir dari ayat 18 ini. Itulah tandanya bahwa waktu ini, waktu di mana kita sekarang hidup, benar-benar adalah dispensasi yang terakhir. Waktu yang terakhir. Karena nanti ke depan kita tidak lagi hidup dalam ruang waktu, tapi ruang kekekalan. Nah, sekarang kita mau bertanya di sini, apa maksudnya seorang antikris akan datang? Dengar baik-baik jemaat. Karena ini perlu diceritakan ke keluarga kita yang gak datang. Supaya jangan cuma kita yang tahu, mereka juga harus tahu. Seorang antikris akan datang. Hal ini menjelaskan bahwa kita masih dalam penantian munculnya tokoh antikris. Dengan lain kata yang namanya tokoh antikris ini belum datang. Tetapi lihat kalimat selanjutnya. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Maksudnya siapa? Yang dimaksud banyak antikris di sini tidak lain saudara adalah orang-orang yang di dalam hatinya, pikirannya, jiwanya
bertata di sana roh-roh antikris. Siapa roh antikris itu? Iblis. Saudara, dalam pengalaman hidup saudara, pernah ketemu dengan orang-orang yang hatinya, hidupnya, jiwanya, rohnya dikuasai oleh roh iblis? Bagaimana dia cara berbicara, cara bertindak, cara bersikap, khususnya terhadap orang-orang percaya, yaitu orang-orang Kristen pengikut Yesus. Dia begitu benci, dia marah sekali, dia berniat untuk menghabisinya. Bahkan baru-baru ini dengan peristiwa yang terjadi, saudara, di negara kita, muncul orang-orang seperti ini. Dan itulah orang-orang yang disebut oleh Rasul Yohanes telah bangkit banyak antikris. Roh yang nanti akan menguasai antikris sudah menguasai orang-orang tersebut. Tetapi nanti tokoh antikris yang benar-benar dikuasai oleh antikris itu, oleh iblis itu, barulah akan muncul. Sekarang belum muncul. Sekarang lihat kalimat terakhir dari ayat 18. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Dengan kita melihat, saudara, begitu banyak orang yang hatinya dia buka untuk iblis berkuasa di dalam dirinya. Hal ini memberi pertanda bagi kita sekalian bahwa saudara dan saya ada di waktu yang terakhir. Di waktu di mana kita hidup di dunia ini bukan untuk main-main lagi. Di dunia di mana kita harus benar-benar serius dalam pengiringan kita kepada Yesus. Nanti saya akan lebih perjelas di ayat 19. Saya berharap ayat 18 ini saudara sudah paham. Saat di mana kita bukan main-main lagi. Bukan untuk main-main lagi. Kita harus lebih serius lagi dalam pengiringan kita kepada Yesus. Mari kita buka sekarang ayat yang ke-19. Dikatakan di ayat 19, perhatikan Bapak Ibu Saudara, memang mereka berasal dari antara kita. Wow, tambah kaget lagi. Memang mereka siapa mereka yang di ayat 18? Yang di dalamnya dikuasai oleh roh antikris. Bahkan saya ingin katakan kepada saudara, dan saya beri ayatnya nanti. Tokoh antikris itu sendiri berasal dari kita. Asalnya. Tetapi kenapa mereka mbalelo? Ada yang jadi pengikut antikris, bahkan ada yang jadi tokoh antikris. Lihat saudara, kalimat pertama bersambung dengan kalimat berikutnya. Memang mereka berasal dari antara kita. Di antaranya ada yang berasal dari orang Kristen. Kenapa mereka mbalelo? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Kalau saya terjemahkan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pengikut Kristus.
Justru saudara menjelang kedatangan Yesus kedua kali, mereka tinggalkan Yesus dan mengikut kelompok lain. Bahkan ada yang jadi tokoh antikris, tidak sedikit yang jadi pengikut antikris. Bagaimana dengan kita? Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam pengiringan kita, saya ingatkan saudara, kita bisa terseret antikris. Hati-hati. Itu sebabnya saya pakai huruf putih sebagai permulaan dari kalimat berikutnya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita sebagai pengikut Yesus yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus sampai akhir, sehingga kita menyambut kedatangannya dan menyongsong dia dibawa ke angkasa, kita harus bersama-sama terus dengan setia. Sebab orang-orang yang setia sampai akhir, lihat kalimat terakhir huruf U berwarna ungu. Niscaya mereka tetap bersama-sama dalam pengiringan kepada Kristus. Jadi kalau saudara dengar khotbah saat ini, tapi saudara masih ada pemikiran nanti mau cabut, nanti mau membalelo. Pikir 1000 kali. Mau selamat atau mau binasa. Itu sebabnya ditegaskan saya pakai huruf besar semua. Pakai huruf putih, warna putih dan biru. Dan huruf ini, kalimat ini. Untuk kita baca bersama. Siap? 2, 3. Tetapi semua ya, semua. Jangan ada yang diam. Supaya kita benar-benar termasuk menjadi orang yang setia kepada Yesus. 2, 3. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini diperdengarkan buat kita dan kita sendiri yang mengucapkan. Hati-hati, jangan kita sampai tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab orang yang tidak sungguh-sungguh dulunya ikut Yesus, ada yang jadi antikris dan ada yang menjadi pengikut antikris. Itu sebabnya kita mau sungguh-sungguh supaya kita jangan sampai seperti mereka, saudara, yang akhirnya. Saudara mau tahu nubuatan tentang antikris yang dulunya, yang awalnya mungkin dia hidup sampai sekarang, masih hidup sampai sekarang, belum jatuh, sebab akan dinubuatkan nanti pada peniupan sangkakala. Sekarang masih penggenapan pembukaan meterai-meterai Allah. Nanti kalau sangkakala yang ketiga ditiup, sangkakala kedatangan Yesus adalah sangkakala ke-7. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-8. Tadi di ibadah pagi ditampilkan bagus sekali. Jemaat bisa lihat dengan jelas. Wahyu pasal 8 mulai ayat 10, 11 dan 12. Oke, kita tunggu sambil minum kopi.
Oh, ada. Mulai ayat 10 dulu. Perhatikan. Walaupun saya yang baca, saudara ikut bacakan, pasti dari dalam hati saudara. Dikatakan begini firman Allah. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Ada 7 sangkakala yang akan ditiup. Tadi saya sudah katakan yang ketujuh adalah sangkakala kedatangan Yesus kedua kali. Ini yang ketiga. Dan jatuhlah dari langit ketika sangkakala ini ditiup, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Di dalam kitab Wahyu, bintang adalah gambaran hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau di sini disebut bintang besar, dia adalah hamba Tuhan yang begitu besar. Dipakai oleh Tuhan luar biasa, saudara. Bahkan pengaruhnya menyala-nyala seperti obor. Tadi pagi saya katakan bintang. Biasanya dinyanyikan oleh anak-anak TK dengan syair atau lirik, bintang kecil di langit yang. Lalu nyalanya seperti obor, kelap-kelip, kelap-kelip. Biasanya kecil, tapi hamba Tuhan yang satu ini menyala seperti obor. Dia menjadi pengaruh yang begitu positif sebelumnya bagi orang-orang yang percaya. Luar biasa. Tetapi, dan ia jatuh, lalu katanya menimpa sepertiga sungai, dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ketika dia jatuh, dia mempengaruhi begitu banyak orang percaya. Yang digambarkan seperti sungai dan mata air yang diharapkan karena menyegarkan dan menghidupkan. Hamba Tuhan yang besar ini jatuh begitu rupa dan mempengaruhi menjadi negatif orang-orang percaya yang pada awalnya menjadi berkat begitu rupa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita berhati-hati di akhir zaman ini. Malahan sebaliknya kita lihat karena pengaruh dunia ini, tidak sedikit anak Tuhan di akhir zaman justru santai dalam pengiringannya. Saya menginginkan jemaat semakin sungguh-sungguh, semakin setia. Jangan sampai kita dipengaruhi, bahkan diseret oleh antikris begitu rupa. Kita mulai dengan pendahuluan. Di dalam ilham Roh Kudus, Rasul Yohanes menubuatkan bahwa di akhir zaman akan muncul oknum bergelar antikris. Seperti saya katakan tadi, sampai sekarang yang namanya oknum antikris itu belum datang. Akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari manakah asal muasalnya tokoh yang bergelar antikris, yang begitu juga para pengikut antikris itu? Saya sudah jelaskan tadi kepada saudara, mereka asalnya bersama kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh bersama kita.
Kalau saja mereka setia sungguh-sungguh, mereka masih tetap ada di gereja. Itu sebabnya kalau saudara lihat sesama anak Tuhan di gereja, biarlah kita saling memberi kekuatan. Kita kuat ya di dalam Tuhan. Kita setia ya, jangan undur. Sebab nanti yang dulu kita lihat kok nggak ada. Kenapa? Bukan meninggal dipanggil Tuhan. Tapi sudah malelo. Itu sangat mengerikan, saudara. Ingat apa yang saya katakan ini. Tetap kuat, tetap setia untuk tetap ada. Menjadi bagian dari gereja Tuhan. Bukan justru undur dan meninggalkan Tuhan. Nah, perhatikan saudara, kalau ada di antara kita yang bertanya, dari mana asalnya tokoh dan pengikut antikris di akhir zaman itu? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita, asal muasal tokoh maupun pengikut antikris. Dalam saya tampilkan lagi ayatnya. Supaya nggak main-main, jarang saya menampilkan ayat yang sudah ditampilkan, saya tampilkan lagi. Saya tampilkan ini. Kan saya bisa berkata, saudara lihat aja ayat yang tadi sudah kita baca. Yang bawa Alkitab bisa lihat, yang enggak. Tapi saya sengaja tampilkan lagi. Supaya benar-benar saudara perhatikan ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Tidak semuanya memang ya. Tapi banyak di antaranya. Tokoh-tokoh. Adalah dari antara kita. Tetapi kenapa mereka sampai nyebrang? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Saudara masih mau jadi jemaat yang asal-asalan? Saudara bisa simpulkan dengan kalimat awal. Orang yang asal-asalan dalam mengikut Yesus bisa jadi tokoh antikris, minimal jadi pengikut antikris. Jadi tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Yesus. Lihat kalimat selanjutnya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, satu hal yang tidak akan dapat dipungkiri. Niscaya mereka tetap bersama-sama kita sampai Yesus datang. Kita yang akan menyongsong Tuhan. Jadi kasih tahu, suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada rekan sesama. Kasih tahu, kita harus lebih serius dalam pengiringan kita. Bagaimana dengan saudara kita yang nggak datang nih ya? Bukan family nih. Kalau ketemu di minggu mendatang sampaikan. Walaupun ada kan ininya, catatan khotbahnya ada ya. Lihat huruf besarnya, ini sangat penting sekali. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Supaya menjadi nyata, sekarang belum nyata. Tapi akan dinyatakan nanti. Apa? Tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati. Tidak semua.
Asal cuma sekedar ikut. Biarlah kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang setia. Saudara, Rasul Yohanes menjelaskan tentang asal muasal tokoh dan pengikut antikris. Bahwa baik tokoh maupun pengikut antikris itu berasal dari antara kita. Jangan kaget. Sekarang haleluya puji Tuhan. Tapi sebenarnya nggak sungguh-sungguh dia ikut Tuhan. Besok lihat di luar. Dia menyerang kita. Bahkan berusaha membunuh kita. Aduh ngeri ya kalau sampai hal itu terjadi. Mengapa mereka mengikut antikris? Mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Yesus. Dalam melakukan firman Allah. Asal sekedar saudara. Saudara, mari kita ambil putusan hari ini. Untuk kita mau serius dalam mengikut Yesus. Kenapa? Kita diajak untuk terlibat melayani. Supaya saudara punya keterikatan di dalam persekutuan iman. Dan saudara enggak gampang diseret, diombang-ambingkan. Kenapa dia enggak kelihatan? Ya ikut teman-temannya ke sana lah. Udah, aduh. Ngeri saudara. Jadi kenapa enggak ke gereja lagi? Ya sudah, dia undur, tinggalkan Tuhan. Hal ini terjadi agar nyata bahwa tidak semua jemaat, tidak semua hamba-hamba Tuhan adalah pengikut Yesus dan pelayan Yesus yang sungguh-sungguh. Atau pelayan Yesus atau pengikut Yesus yang sejati. Semua. Itu sebabnya kita lakukan program ini, saudara, bukan hanya untuk main-main, coba-coba. Untuk mengikat saudara supaya saudara lebih sungguh-sungguh. Dalam pengiringan dan dalam pelayanan saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Tentang menjadi pengikut Yesus yang sejati. Itu sebabnya kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan atau sebagai anggota jemaat, kualitas rohani kita tidak boleh asal-asalan. Tetapi kualitas rohani kita harus unggul, harus berkualitas di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah terseret. Kita tidak mudah terpengaruh. Kita tidak mudah terbawa. Dan akhirnya kita jadi pengikut antikris. Ngeri ya kalau nanti kita lihat yang nyiksa. Kalau ada jemaat yang gak masuk gereja sempurna, masuk di masa antikris, yang nyiksa antikris, antikrisnya pendeta terkenal sedunia. Lalu pengikutnya, ada yang kita kenal, hei dia tinggalnya Jakarta, oh sekarang jadi penyiksa anak-anak Tuhan. Karena sudah jadi pengikut antikris. Ini bukan saya yang ngomong, Yohanes yang ngomong. Tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 18 dan 19. Catat baik-baik, pelajari itu baik-baik. Oh itu gembala maunya nakut-nakutin jemaat. Aduh, kenapa saya mau nakut-nakutin? Saya maunya saudara membuat saudara justru
Semakin semangat, semakin terdorong, bukan nakut-nakutin. Mari kita perhatikan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang percaya. Selain gelarnya orang percaya, pengikut Yesus. Selain pengikut Yesus, orang Kristen yang sejati. Agar kita tidak terseret dan jadi pengikut antikris, tetapi kita sekarang bukan hanya sebagai pengikut Yesus, tetapi kita adalah dianjurkan untuk ambil bagian melayani Yesus. Siapa yang belum melayani, apalagi kalau saudara berkata, oh itu bisa-bisanya pendeta aja. Jangan. Nanti saudara akan menyesal. Buatlah ikatan yang kuat dengan Yesus dalam keterlibatan kita melayani Yesus. Ini bukan mau-maunya staf gembala, pendeta dan sebagainya. Tetapi ini program Alkitab. Sekarang kita melihat bagaimana kesaksian Rasul Paulus, di mana dia mengikatkan dirinya dari tadinya. Dia menjadi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan yang mati syahid dengan cara yang mengerikan. Dia rela menderita asal terikat, terhubung dengan Yesus. Kalau waktunya banyak kita nyanyi dulu nih, ku terhubung denganmu. Kita lihat kesaksian Rasul Paulus yang pertama. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Dia menjelaskan tentang bagaimana keterikatan dia dengan Tuhan lewat pelayanan kepada Tuhan. Yang pertama, dia adalah menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau digambarkan saudara, kita semua orang Kristen, mulai dari Rasul Paulus sebagai pemimpin, kita sebagai jemaat, adalah seperti para tukang yang mengerjakan pekerjaan di sebuah proyek pembangunan rumah yang besar. Saudara lihat di ayat yang ke-10, lebih baik kita baca ayatnya, saya sengaja tuliskan. Dikatakan di ayat itu, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Jadi, kalau digambarkan, mulai dari pelayan Tuhan, hamba Tuhan maksudnya, sampai kepada jemaat biasa, Paulus dan seluruh jemaatnya, Yosminandar dan seluruh jemaatnya itu seperti para tukang yang sedang mengerjakan proyek pembangunan rumah yang begitu luar biasa. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Kecakapan Rasul Paulus adalah dalam hal membangun fondasi. Meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus. Ada yang membangun tiang, ada yang membangun temboknya, ada yang membangun pintu, ada yang membangun jendela dan sebagainya. Masing-masing dengan keahliannya. Kita bangun GPDI Mahanaim, bukan? Dengan keahlian kita masing-masing. Terus
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dalam kita membangun, di atas fondasi kita bangun apa? Kita bangun sesuai dengan yang diinginkan, bukan asal saja. Kalau fondasinya sudah bagus, yuk kita buat tiangnya bagus, dindingnya juga dengan bagus. Kalau mau pakai variasi, ada jendela, ada pintu dan sebagainya, pintu yang bagus, yang saling menopang satu dengan yang lain. Yang penting kita semua melayani, yuk kita bangun GPDI Mahanaim. Saudara yang dikasih, coba klik selanjutnya. Ini tentang penjelasan. Sebagai anggota jemaat kah saudara? Sebagai hamba Tuhan? Sebagai diaken kah? Atau saudara sebagai pelayan-pelayan yang lainnya? Sebab ada tingkat, ada kualifikasi. Biarlah kita bekerja. Biarlah kita melayani. Seperti seorang tukang yang ahli. Bukan asal saja, serampangan. Sebab nanti kita akan dinilai. Kalau akhir dari ini kita ikuti, kita akan dinilai nanti. Bagaimana kualitas kita. Seperti tukang dinilai kualitasnya kan. Kalau enggak ada keahliannya, paling dia cuma tukang aduk semen, angkut batu dan sebagainya. Tapi tetap ada pahala. Berikut, yang kedua, dasar. Apa yang dimaksud dasar? Lihat 1 Korintus 3, pindah ke ayat 11 sekarang. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Siapa dasar itu? Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan. Tentang dasar sebuah bangunan, bahwa bangunan dasarnya sudah diletakkan dan dasar itu cuma satu. Dasar itu yaitu Yesus Kristus. Sekarang saya tanya, dalam hal apa Yesus menjadi dasar satu-satunya? Yesus adalah dasar satu-satunya untuk kita menerima hidup yang kekal, yaitu dasar keselamatan. Ada berapa banyak agama di Indonesia? 6? Apakah masing-masing agama itu memberi keselamatan? Sama sekali tidak. Agama yang memberi dasar satu-satunya keselamatan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau direkam, lalu dicuatkan pun apa mau jadi. Karena demikianlah firman Allah katakan, tidak ada keselamatan di dasar agama lain selain di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita sudah ada di dasar yang benar, Bapak Ibu. Kok masih ada orang yang masuk, tapi ya cuma sekedar ikut-ikutan, ujung-ujungnya keluar. Lalu jadi penentang Kristus, yaitu anti-Kristus. Ngeri. Satu-satunya. Itu sebabnya Yesus, dia harus mati di atas kayu salib. Yang lain tidak ada keselamatan yang didasari dengan pengorbanan, di mana dia menggantikan hidupnya untuk keselamatan saudara dan saya. Oh, belum ditampilkan rupanya. Silakan. Nah, untuk itu saya buat gambar buat saudara. Untuk lebih jelas lagi,
bahwa dasar keselamatan hanya satu-satunya dan itu hanya di dalam Yesus dan kita harus ada di sana. Lihat ini. Saudara perhatikan atau saya kasih tunjuk ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sebelum jatuh dalam dosa posisinya mulia. Adam dan Hawa, saudara. Tetapi karena dia berdosa, posisi Adam dan Hawa jatuh. Sehingga keturunannya, termasuk kita, keturunan Adam dan Hawa, ada di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Mau bayar hutang dosa dengan apa? Nyawa kita sendiri pun kita berikan, tidak akan. Hanya satu kematian yang menebus, memberikan keselamatan bagi kita, yaitu Yesus. Itu sebabnya kita lihat, dia rela memberikan nyawanya. Dan ini merupakan satu perintah. Kalau kamu mau selamat, satu-satunya cara, terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Syukur kita adalah orang-orang yang sudah terima dia dan diselamatkan. Sehingga ketika kita terima Yesus dan diselamatkan, klik, kita berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Adakah di antara saudara yang secara pribadi belum menerima Yesus? Sehingga saudara alami kelahiran baru, pertobatan, dan saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Hidup lama saudara di sini sudah nggak ada lagi, sudah berlalu, dan yang baru sudah hidup. Kita ada dalam jaminan dari dasar keselamatan itu. Tidak ada cara lain. Sekarang saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa dasar ini juga menentukan untuk apa? Klik mana? Oh, sana klik. Dasar untuk kita menerima pahala. Sebab kalau orang yang masuk neraka, buat apa pahala yang dia terima? Apatah pahala itu mau pakai di neraka, lalu kelojotan di neraka begitu rupa? Pahala kemuliaan kita terima untuk kita bersama Yesus dan saudara lainnya di dalam kemuliaan. Baik itu di kerajaan 1000 tahun masih di bumi yang sama. Sampai kita di sorga, bahkan di langit dan bumi yang baru. Yang nanti akan kita diami. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya enggak tampilkan ayatnya. Di dalam Kristus semua jerih lelah kita dicatat dan diperhitungkan untuk mendapat upah pahalanya. Dalam Matius 10 ayat 42, sekecil apapun yang saudara bisa berikan kepada Tuhan lewat pelayanan saudara, maka saudara akan mendapat upah dari apa yang saudara berikan kepada Tuhan. Jadi enggak membatasi saudara yang mau melayani Tuhan. Sebab kalau toh saudara enggak bisa melakukan apa-apa, lipat lutut. Sebelum tidur saudara doakan pekerjaan Tuhan mulai dari gembala semua, rekan-rekan seiman. Ketika saudara mendoakan, Yesus menilai doa saudara
dan dia memberi upah kepada saudara. Jangan saudara berkata, saya nggak bisa melayani lagi, saya sudah tuwir, sudah tua, udah nggak bisa melayani. Sama sekali tidak. Ada pahala, ada kemuliaan yang Yesus sediakan bagi orang percaya yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Coba sekarang saudara lihat gambar berikutnya. Sekarang posisi saudara karena sudah terima Yesus ada di sini. Saya mau tanya kepada saudara, usia saudara sekarang berapa? Saudara hanya saudara dengan Tuhan kan? Udah di tengah sini, udah di sini, udah di sini, atau sudah ada di ujung sini. Saya mau bertanya kepada saudara, klik satu kali. Adakah di antara saudara yang menggunakan potensi saudara, talenta saudara, berkat yang saudara terima untuk pelayanan kepada Tuhan? Saya mau tanya, waktu saudara sekarang di mana? Apa saudara mau tunda-tunda? Saudara berkata, nanti aja gampang. Kalau Om Gideon ngomongnya, siapa tahu bentar malam tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita akan rugi dan kita akan menyesalkan kenapa saya nggak melayani. Karena apa? Perjalanan kita. Klik. Wow. Pelan ya. Wih. Sampai saatnya tiba. Saudara akan di ujung jalan. Di mana saudara? Klik dong satu kali. Nah, disitulah akan dapat pahala atau tidak. Atau cuma kecil aja. Itu sebabnya mari kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Mana mahkotanya? Wih. Kalau mahkotanya begitu mulia berarti dia wow. Dari awal. Tapi siapa tahu. Ya. Saudara gunakan kesempatan dan potensi yang saudara miliki. Pelayanan musik masih perlu. Pelayanan yang lain masih perlu. Wah, bisa tanya ini kepada diaken dan lain-lainnya. Untuk bidang-bidang pelayanan di mana jemaat mau memberi apa yang bisa mereka beri. Waktu, tenaga, kekuatan, uang, dan sebagainya. Berikut kita lihat saudara. Yuk. Kita lanjut dengan catatan. Sekarang yang ketiga. Dalam saudara melayani, saudara nggak bisa melayani asal-asalan. Majikan kita, pemilik segala sesuatunya, adalah majikan nomor 1 di sorga. Jadi yang di dunia ini, semuanya ada di bawah dia. Betapa pentingnya kita melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat saudara, 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Kalau saudara lihat ayat ini, waduh, mana mungkin saya bisa melayani? Sebab firman Allah katakan, entahkah orang membangun di atasnya. Dasarnya kan sudah diletakkan, Yesus sebagai dasar satu-satunya. Dengan emas, perak, batu permata. Atau kayu, rumput kering, atau jerami.
Emas berapa gram? Perak berapa banyak? Batu permata, wow. Kalau kayu rumput, jerami, bagaimana? Lihat kalimat ini saudara. Sudah? Tuhan ingin pelayanan yang kita hasilkan ialah pelayanan yang berkualitas, indah dan mulia. Seperti emas, perak, batu permata di hadapan Yesus. Kalau ada yang bisa begini, langsung dia gini. Saya nggak bisa. Saya orang miskin. Saya orang sederhana. Mana mungkin saya bisa kasih emas. Mana mungkin saya bisa kasih perak. Apalagi batu permata. Saya cuma bisa kasih jerami, mungkin rumput kering. Kayu saja belum tentu saya bisa kasih. Sebab kayu juga bisa ada yang mahal loh. Saudara jangan kira, jangan salah. Kualitas pelayanan yang digambarkan seperti kita membangun dengan bahan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering dan jerami, bahan-bahan yang tidak berharga, ini bukan materi, saudara. Kalau memang kita lagi membangun membutuhkan materi, saudara pasti ada yang nyumbang ini. Tetapi ini berbicara sebagai bahasa gambaran. Ini bukan bicara tentang besar atau kecilnya, atau jumlah atau popularitas. Tapi ini berbicara, lihat kepada saya semua, motivasi hati kita dalam melayani. Saudara, yang melayani di mimbar ini semua pasti melayani dengan motivasi. Si pemimpin pujian ada mic di depan dengan gaya-gaya gitu kan. Itu motivasinya apa? Apakah kita melakukannya bergaya dengan kesombongan, tetapi sebaliknya kita melakukannya dengan mengajak saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan. Saya bawa laptop, bawa Alkitab, naik ke atas, buka. Lalu apa saya bergaya kepada saudara? Tetapi saya bawa hati dengan motivasi di hadapan Tuhan. Saya ingin jemaat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saya bukan berdiri di sini untuk tunjuk jago kepada saudara. Itu tidak lebih dari kayu, rumput, dan jerami. Tetapi kalau saya naik ke mimbar, saya menyampaikan dengan kesungguhan, dengan hati kasih kepada saudara. Karena saya rindu saudara lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga benar-benar saudara jadi jemaat yang mengasihi Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan. Maka di hadapan Tuhan saya seperti seorang yang membangun dengan bahan emas, perak, batu permata. Tapi kalau saya berdiri dengan kesombongan, dengan gaya, tujuannya membangga-banggakan diri begitu rupa, mengajak saudara untuk melayani, tetapi tujuannya untuk show, maka saya kelihatannya mungkin hebat di mata saudara, tetapi di mata Tuhan tidak lebih seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Saya nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Yos, kamu sudah dapat hadiahnya, yaitu kesombonganmu, kebanggaanmu. Terimalah itu.
Tapi aku nggak kasih apa-apa sama kamu. Tapi kalau saya puasa 2-3 hari 3 malam, saya sungguh-sungguh menggumuli firman Allah, menyampaikannya dengan kerendahan hati di hadapan saudara. Tuhan Yesus akan beri saya mahkota, emas, perak, dan batu permata. Itu sebabnya saya buat ilustrasi ini buat saudara. Tentang kualitas terlebih dahulu. Kalau saudara baca Markus 12 ayat 30-31. Kita disuruh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu apa? Apakah kita berkata kepada Tuhan, I love you, tidak salah itu dalam doa. Tapi apa saudara bisa peluk-peluk dia dan sebagainya sebagai tanda kasih saudara? Tidak. Tetapi kita mengasihi Tuhan dari hati kita lewat pelayanan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita lewat apa yang kita bisa lakukan. Kita mengasihi Tuhan dengan benar-benar sepenuh akal budi kita, bahkan kekuatan kita. Kita lakukan itu. Dan hasilnya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan saudara lihat, klik berikutnya. Maka Tuhan nanti akan menilai kita. Sekali kelak pekerjaan masing-masing, kata 1 Korintus 3 ayat yang ke-13, akan nampak di mata Yesus. Karena hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan akan menyatakannya. Nanti saat Yesus datang kedua kali, kita berjumpa dia. Dia akan nyatakan pahala yang harus kita terima. Sebab ia akan nampak dengan api. Dia akan menilai hasil karya kita dengan api. Api apa maksudnya Pak Gembala? Mata Yesus setajam api. Dia mengerti apa yang kita persembahkan buat dia. Itu sebabnya, yuk kita akan alami ini. Kapan kita alami? Tuhan akan menilai pelayanan kita pada saat Yesus datang kedua. Dengan apa Tuhan menguji kita dengan api. Di mana matanya begitu tajam setajam api. Dia bisa menyatakan siapakah yang diuji. Apakah kita diuji? Kita sudah ada di kemuliaan, di sorga. Yang diuji adalah hasil pelayanan yang kita lakukan sepanjang pengiringan kita tadi. Dari ujung ke ujung. Itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Dan apa tujuan ujian yang Tuhan lakukan terhadap kita? Lihat saudara, tujuan pengujian itu untuk menentukan berapa besar kemuliaan yang akan kita terima. Itu sebabnya nanti di sorga ada tingkat-tingkat kemuliaan yang akan kita diami. Jadi nggak flat, semuanya sama. Untuk apa pahala? Menentukan kedudukan atau posisi kita. Baik ketika kita di kerajaan 1000 tahun, maupun ketika kita di sorga dan juga di langit dan bumi yang baru. Apakah ada yang menerima upah? Dan apakah ada yang tidak menerima? Menurut pasal yang ketiga ayat 14. Kalau hasilnya emas, perak, batu permata. Dia tentu dapat upah. Lihat.
Ini pribadi yang saya tampilkan, siapa tahu satu di antara saudara. Dan ketika saudara melayani, saudara melakukan pelayanan dengan berkualitas. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat orang, nih aku. Tapi saudara ingin Tuhan yang terlihat. Apa yang saudara buat? Sesuatu yang benar-benar berharga. Bahkan ujungnya batu permata. Kalau saya tulis permata nggak cukup tempatnya di situ. Maka Yesus akan menguji dengan api. Matanya tembus sampai di dasar hati saya. Seperti api. Dan hasilnya, semuanya berkualitas. Nggak ada yang terbakar. Maka kepada saudara, sabaslah hambaku yang baik. Posisinya tadinya rendah, ditaruh di atas. Ditaruh 3 mahkota buat saudara. Nanti kemuliaannya di mana kira-kira? Nanti kita lihat ya di gambar akhir. Tetapi sebaliknya, klik. Jika pekerjaannya terbakar karena nggak berkualitas, ayo melayani, aduh, tapi udah, dia lakukan dengan terpaksa saudara. Sehingga ketika hasilnya diuji, karena nggak berkualitas, kita lihat. Siapakah orang ini? Saya harap jangan ada di Mahanaim. Yang di Mahanaim yang keren semua. Rumput. Kelihatan di mata manusia, kelihatannya sih heboh, hebat, luar biasa. Tapi saudara, ketika Yesus menilai dengan matanya yang tajam ke dalam hati kita seperti api. Ternyata kayu terbakar, rumput terbakar, jerami terbakar, nggak dapat apa-apa dia. Apakah kepada yang begini Yesus akan beri kalimat sabas hambaku yang baik? Orangnya sudah ada di sorga, selamat. Tetapi dia tidak menerima kemuliaan. Seperti orang yang disalib bersama Yesus, yang Yesus katakan, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Tapi dia nggak pernah bekerja. Kalau ini bekerja cuma dengan motivasi yang salah. Itu sebabnya apapun yang saudara lakukan, mulai dia yang melayani di mimbar, sampai apapun yang berlutut di rumah berdoa buat pekerjaan Tuhan. Yang diam-diam kasih berkat saudara buat kemajuan pekerjaan Tuhan. Yesus akan berkata, sabaslah hambaku yang baik. Dan saudara, nanti kita ketika memerintah, kira-kira posisi kita di mana? Kalau kita masih hitung waktu, di sini tanda salib saat Yesus mati di kayu salib, tanda panah saat Yesus datang kedua kali, kita akan berkerajaan. Di sini pertama kita mengenakan mahkota, tapi nanti juga di sorga maupun di langit dan bumi yang baru. Lihat, di ayat ini dikatakan, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang lain. Saudara mulia, tapi kemuliaannya berbeda. Kecuali
Wow. Kira-kira saudara di mana ya? Kecuali nggak ada kemuliaan. Nggak ada kemuliaan. Nggak disebut bintang yang satu beda dengan bintang yang lain. Bulan yang satu beda dengan bulan lain. Matahari yang satu beda dengan matahari yang lain. Nggak ada kemuliaan. Saudara masuk sorga. Tetapi nilai kemuliaan itu akan menentukan di mana posisi kita bersama Yesus di sorga. Ceritakan kepada yang lain. Jangan asal saja dalam mengikut Yesus. Supaya kita bukan jadi orang yang terbuang, tapi orang yang diselamatkan.